Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih di pagi ini Allah berikan kita kesempatan untuk menunaikan ibadah demi ibadah berbekal menuju kampung akhirat kita, dan sebaik-baik bekal adalah amal saleh, ibadah, kebaikan dengan umur yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan mengkaji satu tema, yaitu menggapai malam Lailatul Qadar. Nah, tentunya bagi kita seorang mukmin, malam yang dirindu, malam yang ditunggu, malam yang dinanti-nanti. Karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang telah menyebutkan tentang keutamaan malam tersebut. Dan sungguh sangat merugi ketika seseorang dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk memaksimalkan ibadah di malam Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan beliau memastikan, ya, orang yang dia tidak memaksimalkan ibadah di malam tersebut, ya, sebagaimana dalam sabdanya, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki di bulan Ramadan malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang dijauhkan dari kebaikan di malam tersebut, maka dia adalah orang yang mahrum. Maka dia adalah orang yang memang dijauhkan oleh Allah dari kebaikan. Allah tidak menginginkan kebaikan memang untuk orang tersebut. Ya, nah ini mengerikan. Ya, ketika tidak ada sedikit pun usaha, tidak ada sedikit sabar, ya, sungguh-sungguh untuk beribadah di malam Lailatul Qadar, maka dia orang yang tandanya memang tidak diinginkan kebaikan untuk dia. Ya, dunia akhirat Allah tidak menginginkan kebaikan untuk dia. Baik. Nah, dan malam Lailatul Qadar adalah malam terbaik di bulan Ramadan. Saking bersungguh-sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mencari malam Lailatul Qadar, beliau pernah beriktikaf 1 bulan penuh. 1 bulan penuh. Kalau biasanya iktikaf berapa malam, berapa hari?
10 ya, 10 malam terakhir. Ya, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tetapi di tahun pertama disyariatkan puasa dan itikaf itu tahun berapa? 2 Hijriah. Di tahun 2 Hijriah di bulan Sya'ban, Ramadan pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung beritikaf di 10 malam pertama. Ya, di 10 malam pertama. Tujuan Rasulullah apa? Untuk mencari malam Lailatul Qadar tersebut, memaksimalkan ibadah di malam Lailatul Qadar. Kemudian di akhir malam ke-10, Jibril datang menyampaikan innalladzi tatlubuhu amamak, yang kau cari masih di depan ya Muhammad. Rasulullah kemudian beritikaf di 10 malam kedua. Di hari terakhir, Jibril berkata lagi, innalladzi tatlubuhu amamak, sesungguhnya yang kau cari masih di depan ya Muhammad. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau beritikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan dikatakan oleh Jibril di malam tersebut, ya di malam tersebut hujan, ya, dan Rasulullah diperlihatkan di subuh harinya ada di kening Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam air yang sudah bercampur tanah. Ya, di malam 21-nya hujan dan terlihat dahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada tanah yang bercampur air, ya dilihat oleh banyak para sahabat. Di malam itulah malam Lailatul Qadar, malam 21. Tuh. Yang malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah ya, tidak hanya di malam 21 saja, enggak. Kadang 21, kadang 23, 25, 27, 29, di malam-malam ganjil ya, di malam-malam ganjil. Yang paling kuatnya di malam keberapa? Yang paling kuatnya di malam 27, itu yang paling kuatnya. Tuh. Yang terjadi di zaman Nabi malam 21, 23, 27. Itu sebagaimana datang beberapa hadis dari sahabat menukilkan malam Lailatul Qadar di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan lihatlah mereka bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin surga untuk beliau, diampuni dosa-dosa beliau. Kemudian mereka para sahabat pun luar biasa bagaimana kesungguhan beliau dalam beribadah, dalam membela Islam. Ya, mereka berjihad, mereka hijrah, itu bukan amalan-amalan ringan. Tetapi dengan demikian pun mereka tetap tidak puas dengan ibadah yang sudah mereka tunaikan. Mereka tidak pernah merasa puas. Ya, karena belum tentu ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mereka berharap betul agar diterima ibadah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mereka sudah juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang yang berperang di seperti mereka yang ikut perang Badar, ya, Masyikhati Badar. Sudah diampuni dosa-dosanya, tetap mereka mencari malam Lailatul Qadar. Kita sudahlah iman kita lemah, ibadah kita seadanya, kemudian banyak hal-hal yang itu merusak ibadah kita, dari amalan hati, dari perbuatan lisan, atau dari ucapan lisan, perbuatan-perbuatan. Nah, tentunya lebih pantas kita untuk bersemangat mencari malam Lailatul Qadar. Ya, lebih bersungguh-sungguh hendaknya kita untuk mencari malam Lailatul Qadar. Ya, kenapa? Insya Allah nanti akan disampaikan. Dan saking agungnya malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat khusus tentang malam tersebut, yaitu surat apa? Surat apa, Bemer? Surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dengan itu tentunya tidak akan lepas pembahasan kita di pagi ini tentang Lailatul Qadar dengan tafsir surat Al-Qadar. Baik. Qala Allah Ta'ala inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadr Lailatul Qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah berfirman,
Sesungguhnya kami telah menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Nah, coba ya di sini Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Ini kan apa ya istilahnya, tidak lazim. Maksudnya susunan kata yang tidak lazim, yang tidak biasa gitu. Seharusnya kalau kalimat yang sempurna adalah disebutkan dulu namanya, nama atau isim zahirnya, baru pakai kata ganti. Misalnya, saya tadi melihat Umar di masjid. Dia tadi baca Quran. Ya, kalau bahasa Arabnya, ra'aitu Umar fil masjid huwa yaqra'ul Quran. Harusnya kan seperti itu ya. Ya, jadi nggak pakai kata ganti dulu sebelum dikasih tahu nama atau isim zahirnya apa. Ya, di sini Allah langsung mengatakan kami telah menurunkannya. Langsung pakai kata ganti. Kami telah menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Jelas nggak ini? Jelas ya, insya Allah ya. Kalau ibu-ibu makanya mah nggak jelas, soalnya sedang ngerumpi kali ya di atas ya sebagiannya. Ya, jadi seharusnya disebutkan dulu nama zahirnya, baru kata ganti. Ya, tetapi ini Allah langsung menyebutkan kata ganti. Nah, jawabannya adalah yang pertama, Al-Quran itu adalah jantung setiap Muslim. Ya, mereka beribadah sebesar cinta mereka kepada Allah, sebesar cinta mereka kepada Al-Quran. Jadi tidak ada satupun Muslim khilaf, beda pendapat untuk domir, untuk kata ganti di ayat pertama surat ini, ya, maksudnya selain Quran itu nggak akan sampai ke sana. Mereka semua meyakini domir atau kata ganti dalam ayat pertama ini adalah kembali ke Al-Quran. Ya, mereka sudah tahu tuh. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Nggak ada satu Muslim pun yang mereka bingung, yang mereka nggak tahu apa ya nya itu. Nggak mungkin mereka ada yang nanya-nanya seperti itu. Ya, setiap Muslim, bahkan yang lemah iman saja ketika mereka membaca ayat ini tahu bahwasanya kata ganti tersebut kembali kepada Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di awal-awal surat sebelumnya tentang turunnya Al-Quran dengan Allah menyebutkan tanzilul kitab, inna, nah, alif lam mim tanzilul kitab min Allah azizil hakim, ya, tanzilul kitab min Allah azizil hakim. Jadi Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahilladzi anzala 'alaikal kitab. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal-awal surat surah Al-Baqarah lah, Ali Imran lah, An-Nisa lah, mesti Allah menyebutkan tentang turunnya apa? Al-Quran. Allah sebut kitab, Allah sebut Al-Quran. Nah, kemudian ketika di surat Al-Qadar hanya disebutkan kata ganti saja, berarti sama yang dimaksud dengan surat-surat sebelumnya. Kata ganti di sini maksudnya adalah Alkitab atau Al-Quran. Tapi ini yang kedua. Jawaban yang ketiga adalah inna anzalnahu. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Sebelum surat Al-Qadar ini surat apa? Sebelum surat Al-Qadar itu surat apa? Surat apa? Siapa ibu tuh yang jawab? Wah, kayaknya dapat hadiah ibu ini ya. Ada hadiah nggak Bang Khalid? Nah, langsung soalnya jawabnya langsung ya. Ibu googling dulu nggak? Oh enggak ya, Masya Allah. Iya, iya, luar biasa. Nah, jadi sebelum surat Al-Qadar adalah surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Ya, ada yang surat Al-Alaq teh kayak gimana baca, bagaimana? Ya, gimana Kang? Masya Allah ya. Iqra bismi rabbikal ladzi
Khalaq ya. Nah, luar biasa. Baik. Jadi 5 ayat pertama di surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. 5 ayat pertama di surat Al-Alaq ini adalah yang pertama kali turun kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam di di mana? Di Gua Hiro ya. Baik. Nah, surat sebelum Al-Qadar adalah surat Al-Alaq, menyebutkan 5 ayat pertama di surat Al-Alaq, kata Allah, kemudian di surat Al-Qadar, inna anzalnahu, kami menurunkannya, yang kemarin, yang sebelumnya, ya, yang surat yang sebelumnya, yang di ayat pertama itu, kami telah menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Jelas ini ya? Jadi kata ganti kembali ke jawabannya adalah 3 hal tadi, ya. Nah, nah ini yang disebutkan ya oleh para ulama tafsir untuk kata ganti di ayat pertama surat Al-Qadar ini. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an. Ya. Ini satu dari 2000 dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas. Ya. Kalau turun dari mana ke mana? Dari atas ke bawah kan? Dari atas ke bawah. Nggak ada turun dari samping ke samping, dari bawah ke atas, nggak ada. Yang namanya turun dari atas ke bawah. Nah, berarti Allah itu berada di atas. Allah berada di atas. Ya. Ada berapa dalil yang menunjukkan Allah itu berada di atas? Ada 2000 dalil lebih yang menunjukkan Allah berada di atas. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, subhana rabbiyal a'la, yang paling tinggi. Ya, maha suci Rabbku yang paling tinggi. Kemudian dalil paling kuat Abu Ammar yang menunjukkan Allah itu berada di atas. Dalil yang paling kuat yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, sekalipun bagi mereka yang mengatakan Allah ada di mana-mana, tidak ada di mana-mana, aneh itu. Ya. Ya. Isra Mi'raj. Ya, jazakallah khair, betul. Dalil yang paling kuat menyebutkan Allah berada di atas adalah kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kemana Rasulullah Mi'raj? Ke Sidratul Muntaha, tempat paling tinggi yang bisa ditempuh oleh manusia. Ya, oleh yang di bawah. Ya, Jibril pun tempat mentoknya itu hanya di Sidratul Muntaha. Nggak bisa lagi lewat dari Sidratul Muntaha, nggak bisa. Ya, tempat yang paling dekat juga dengan Allah Subhanahu wa taala yang bisa ditempuh itu. Allah langsung berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mensyariatkan salat 5 waktu. Kalau seandainya Allah ada di mana-mana, ngapain Rasulullah sampai ke atas, ya enggak? Ya, Rasulullah bisa aja beliau kemana kan? Ya, kepada suka bisa. Ya. Rasulullah SAW Mi'raj kemana? Dan di mana-mana Allah. Ya. Tetapi Nabi Muhammad ke atas karena memang Allah berada di atas, tempat yang paling dekat bisa ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah di Sidratul Muntaha. Dan kalau kita berdoa, kita angkat tangan kita ke atas kan? Karena memang Allah ada di atas. Oh, cenah kiblat doa mah langit, cenah. Kiblat doa langit, benar nggak itu? Ya, ya Bang Felis, kiblat doa langit betul nggak? Jadi gimana? Jadi kiblat doa di mana? Ya, sama. Jadi kiblat doa itu sama dengan kiblat sholat ke Ka'bah. Rasulullah SAW kalau beliau berdoa, beliau menghadap kiblat. Ini kalau doanya serius betul ya, Rasulullah menghadap kiblat. Ya, ketika sholat istisqa, Rasulullah sholat khutbah. Setelah selesai khutbah, Rasulullah balik tuh menghadap ke arah kiblat. Rasulullah berdoa. Ya, baik. Kalau kiblat doa itu adalah langit, ya sambil berbaring kita berarti apa?
doanya menghadap seluruh badan kita ke langit. Ya, taib. Ada aja syubhat orang-orang itu. Nah, kemudian tong orang Islamnya banyak, ya orang-orang nu ngagolkeun, yang orang kafir ya, misalnya orang kafir mun ngagolkeun kumaha? Wah, dia ke atas ya. Dia lihat ke atas. Itu orang kafir itu. Ya, memang apa namanya? Nalurinya mengatakan Allah tuh berada di atas. Tuhan dia tuh ada di atas. Itu orang kafir tuh. Sefasik-fasik orang, semaksiat-maksiat orang meyakini Allah tuh berada di atas. Ya, coba pernah nggak ada yang dengar mintalah kepada yang ada di mana-mana? Nggak pernah. Bilangnya apa? Mintalah kepada yang di atas. Itu mah sudah ketetapan yang di atas. Nggak ada ketetapan yang di mana-mana. Ya, itu sudah fitrah manusia seperti itu. Ya, coba nanti kalau ada yang punya anak atau punya adik umur 3 tahun yang udah bisa ngomong dan dia pemberani, coba tanya Allah di mana? Allah di mana? Jangan diajarin dulu sebelumnya. Allah di mana? Dia langsung spontan bisa menjawab Allah ada di atas. Ini nggak ada yang ngajarin nih. Jangan diajarin dulu. Coba tanya. Ya, seperti itulah Allah memberikan naluri ke dalam hati manusia. Bahkan ustadz yang menentang, mengingkari Allah berada di atas, dia nggak sengaja sebagaimana apa namanya? Dia menunjuk Allah pun ke atas itu. Ya. Jadi lisannya berdusta, tangannya jujur. Ya. Nah, jadi ini satu dari banyak dalil di dalam Al-Qur'an, ya, bahkan dalam hadis juga ada 2000 dalil lebih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Ada 2 tafsir di sini. Diturunkan Al-Qur'an sepenuhnya ya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Baru turun kepada Nabi bertahap. Ya, ini pendapat Abdullah ibn Abbas yang pertama. Nah, diturunkannya Al-Quran tersebut dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ya, itu di malam Lailatul Qadar. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah wahyu pertama kali turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ayat keberapa surat apa Kang? Ayat keberapa surat apa? Wahyu pertama kali turun kepada Nabi? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Masya Allah. Ya, surat Al-Alaq 1 sampai 5 saja. Enggak seluruh surat Al-Alaq, hanya ayat 1 sampai 5 saja. Itu yang pertama kali turun kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di malam apa? Di malam Lailatul Qadar. Ya, di malam Lailatul Qadar. Baik. Dan karena malam tersebut adalah malam pertama turun ayat Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka malam tersebut adalah malam yang paling agung, yang paling mulia di sisi Allah. Karena malam tersebut pun berada di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di sisi Allah. Karena Al-Quran pertama kali turun itu di Makkah, maka Makkah adalah negeri yang paling mulia di sisi Allah. Karena yang membawa turun itu adalah malaikat Jibril, maka Jibril adalah malaikat yang paling mulia di sisi Allah. Karena Nabi Muhammad yang Allah anugerahkan Al-Quran, maka Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian pula Muslim. Kita nih. Kita mau menjadi yang paling mulia di sisi Allah, yang paling baik di sisi Allah apabila kita mempelajari Al-Quran. Bagaimana itu? Hadisnya datang dari Nabi, khairukum
Afdalukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, yang paling afdal di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sisi Allah. Ya, mau yang terbaik, mau menjadi yang terbaik, maka berikan perhatian terhadap Al-Qur'an. Bagaimana perhatian Al-Qur'an itu? Kita nah, gimana Abu Amir? Kita membacanya, mentadaburinya, menghafalnya, betul? Mengamalkannya, dua lagi. Mengamalkannya, mengajarkan, mendakwahkannya, satu lagi, menyimaknya. Ya, ada 6 yang kita lakukan untuk Al-Quran. Yang pertama apa? Menyimaknya, ya, membacanya, kemudian mentadaburinya, menghafalnya, mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Ya. Dan yang ketujuh, sebenarnya ada yang ketujuh, menjadikannya sebagai obat, sebab untuk penyakit sanes di opinya, maksudnya dibakar kemudian dicampur air diminum, bukan ya, tetapi apa, dibaca. Kita sakit di bagian mana, di bagian tubuh mana, kita pegang sambil kita baca Al-Fatihah, sambil kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, terus diulang-ulang. Ya, seberapa kita yakin, maka sekuat itu pengaruh Al-Quran untuk penyakit yang kita derita. Ya, sebagian orang kurang yakin, jadi dia tidak menjadi penyembuh. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat, penyembuh, ya, sebab yang menyembuhkan adalah Allah. Baik. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Baik. Apa sih makna Lailatul Qadar? Lailah apa artinya Lailah? Malam, betul. Lail artinya malam. Kalau Qadar apa Bang Felis? Takdir. Makna Al-Qadar ada 3 dalam bahasa Arab, ya. Makna Al-Qadar itu ada 3 dalam bahasa Arab. Yang pertama, Qadar artinya mulia. Qadar artinya mulia. Dzu syaraf, yang memiliki kemuliaan. Jadi misalnya datang seseorang yang kita muliakan, ja'ar rajulu dzu syaraf. Datang seseorang yang dzul qadar. Dzul qadar artinya dzu syaraf, yang memiliki kemuliaan, ya, keagungan. Nah, malam tersebut memiliki keagungan. Kenapa? Banyak sekali. Ada keagungan di malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Jadi orang ketika dia beribadah mudah untuk diterima oleh Allah dan dikali lipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas itu, ya. Ya, kemudian malam Lailatul Qadar kemuliaannya adalah digugurkan dosa seseorang yang hanya qiyamul lail. Yang hanya qiyamul lail. Digugurkan dosa-dosanya yang telah lalu. Qiyamul lail, baik itu tarawehan, ya pokoknya mas jangan sampai luput aja. Jangan sampai tertinggal 10 malam terakhir di bulan Ramadan untuk taraweh. Ya, untuk taraweh masih ada insya Allah kita sholat taraweh terus, ya. Ya, jadi kalau nggak bisa di masjid, nggak apa-apa di rumah. Kan udah dibahas dulu. Nggak apa-apa di rumah, taraweh nggak mesti harus di masjid. Wah, misalnya terlambat di masjid karena ada urusan ini dan itu, ya udah pulang dari urusan kita, mungkin jam 10 malam, jam 11 malam, kita sholat ganjil aja. Pokoknya 2, 2, 2, mau 1, 2, 2, 2, 3, mau witirnya 5, boleh. Ya. Witir itu boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7 malah. Ya, 2 dikerjakan seperti itu. Baik. Nah, jadi memiliki keutamaan, nanti insya Allah akan dibahas lah keutamaan Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, ada qadar artinya takdir.
Yang dikatakan oleh Bang Felis tadi, qadar adanya takdir. Maksudnya penulisan takdir, malam penulisan takdir per tahun. Jadi Allah menulis takdir itu 4 kali. Ya, yang pertama adalah penulisan takdir secara umum. Pertama kali Allah menciptakan qalam, awal ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Kemudian Allah perintahkan pena untuk menulis. Uktub, wahai pena, menulislah. Wa ma aktub, kata pena, apa yang aku tulis ya Allah? Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Di Lauhul Mahfuz. Gak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang tertulis itu. Malaikat Jibril gak tahu. Malaikat semuanya gak ada yang tahu. Nabi semuanya gak ada yang tahu. Oh. Tapi ada aja kadang ramalan-ramalan ya, dukun-dukun ya. Oh benar ternyata. Persib yang Persija hiji-hiji cenah. Kadang benar tuh. Ya. Dukun nih. Ya. Nah, jadi terkadang ada berita langit disampaikan, nah itu dicuri oleh setan. Dicuri oleh setan disampaikan ke para dukun. Ya, tapi dukun itu benarnya 1, bohongnya 100. Dan orang yang sudah terhasut oleh dukun, dia hanya mengingat yang benarnya saja. Yang salah-salahnya dari dukun dia lupa itu. Ya, nah itulah orang kalau sudah ngefans sama dukun ya, apa istilahnya? Udah jadi pengikut dukun, sahabat dukun. Ya, sehingga dia yang salahnya nggak dilihat tuh. Padahal 100 salahnya, kata Rasulullah, 100 salahnya, 1 benarnya. Nah, yang benarnya aja yang dia ingat. Nah, ini yang pertama. Ya, jadi penulisan takdir secara umum. Yang kedua, penulisan takdir per umur. Kita dulu ditulis oleh malaikat, disuruh oleh Allah tulis takdir janin ini. Di mana ditulisnya kau? Di mana malaikat menulisnya di kita ya ketika kita masih berumur 4 bulan, janin di perut ibu kita, masih di dalam rahim. Ditulis apa aja? Apa aja yang ditulis Abu Ammar? Ajal, betul, umur, rizki, amal perbuatan, Masya Allah, jazakallah khair. Apakah dia orang bahagia atau sengsara? 4 ini yang ditulis. Di mana ditulisnya Bang Felis? Lupa ya. Di perut. Iya, maksudnya kita kan ditulisnya di kita nih, di ubun-ubun, bukan. Fi jabhatihi baina ainai. Di kening di antara kedua matanya. Ya. Kalau sekarang kita ada micro SD ya. Ya, micro SD yang sebesar kuku cinyir, bisa terkumpul di sana data-data manusia, bahkan ribuan manusia bisa terkumpul data-datanya. Ya enggak? Dalam micro SD itu datanya, orang ini hari ini akan melakukan ini, detik ini, semua ribuan manusia bisa terkumpul dalam micro SD itu. Ya. Allah lebih canggih. Jauh ya. Nah, hanya titik di antara kedua mata kita, di kening. Di situ ditulis, tadi kata Abu Ammar, ajalnya. Ditulis ajalnya. Umurnya berapa. Ya, berapa tahun, berapa bulan, berapa hari. Kemudian meninggalnya di mana. Nggak ada yang tahu kita meninggalnya di mana. Ya. Meninggalnya dengan cara apa? Ya. Kadang sehat, bugar, nggak tahu. Nggak tahu yang namanya ajal. Nggak melihat tua, nggak melihat sakit. Ya. Tuh. Yang kedua ditulis tadi apa? Rizkinya. Ditulis rizkinya secara
komplit. Ya, yang dimakan apa aja, yang diminum berapa, semuanya. Kemudian pakaian yang dipakai, kendaraan, tempat tinggal, ya, bahkan oksigen yang dihirup, ya, ditulis secara sempurna. Kemudian yang ketiga, amal perbuatan. Ya, gerak, diam, tidur, main kita itu semua ditulis, ibadah semua itu ditulis rapi. Yang keempat, apakah dia orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Ini orangnya taat nggak nih? Ditulis tuh. Jadi kita ini sudah ditulis surga atau nerakanya. Sudah ditentukan surga atau nerakanya. Ya. Tempat duduknya, noun seat, ya seat ya. Seatnya itu sudah persiapkan. Ya, kalau misalnya di neraka berapa lama dulu di neraka jadi cadangan ya. Nah, terus kemudian nanti masuk surga ya. Dan tidak akan bertambah jumlah penghuni neraka, tidak akan berkurang jumlah penghuni neraka. Tidak akan bertambah dan berkurang jumlah penghuni surga. Segitu yang Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz, yang Allah tetapkan di sini. Tuh. Jadi boleh nggak seseorang beralasan dengan takdir untuk dia bermaksiat? Oh, saya mah gampang maksiat, ini pasti saya memang neraka ya mah. Ya. Ya. Tidak ada yang tahu seorang pun ketetapan takdirnya. Maka jangan sampai dia beralasan dengan takdir. Orang yang beralasan dengan takdir itu dia yang hanya mencari pembenaran atas maksiat yang dia lakukan. Dia hanya mencari pembenaran saja. Ya, ya mah takdir, nggak bisa kayak gitu. Kenapa dia nggak bilang takdir sholat, baca Quran, bilang ini takdir. Nggak ada orang yang kayak gitu bilang ini takdirnya nggak. Yang bilang takdir adalah dia yang melakukan maksiat. Ya hanya mencari pembenaran aja. Sekarang kita bisa ke masjid, bisa tidak ke masjid kan? Allah berikan kita kehendak. Baik. Nah ini 4 yang ditulis. Kata para sahabat, kalau sudah jelas surga dan nerakanya kita, untuk apa lagi kita beramal ya Rasulullah? Kan itu pertanyaan kita ya. Kalau kita ini udah jelas nih surga atau nerakanya, untuk apa lagi kita beramal? Kata Rasulullah SAW, i'malu fakullun muyassarun lima kutibalah. Beramallah kalian karena setiap kalian itu dipermudah apa yang dituliskan untuknya. Ya, ditulis surga, dimudahkan pintu-pintu surga, dikasih kemudahan untuk sholat, dikasih kemudahan untuk puasa, dikasih kemudahan untuk baca Quran, untuk belajar ilmu agama, diberi kemudahan demi kemudahan. Ya, tapi orang ada yang tidak memanfaatkannya dengan baik. Sekalipun ada kemudahan di depannya, tetap tidak dia manfaatkan. Ya, nah ini catatan takdir yang kedua. Yang ketiga, nah inilah malam Lailatul Qadar, yaitu penulisan takdir per tahun. Di surat Ad-Dukhan, Allah tafsirkan ayat ini di surat Ad-Dukhan. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah dan kami telah memberikan peringatan. Di malam tersebut dipecah atau diperinci setiap urusan dengan detail dan bijak. Ya, berarti ini penulisan takdir per tahun. Ya, baik. Ini yang ketiga. Yang keempat, penulisan takdir per hari. Ya. Wa kulla yaumin huwa fi sya'an. Dan setiap harinya Allah menentukan urusannya. Ya, baik. Nah, ini ada, jadi penulisan takdir itu ada 4. Nah, di malam Lailatul Qadar itu salah satunya. Itu untuk takdir per tahun. Jadi dari malam Lailatul Qadar
bulan ini sampai ke malam Lailatul Qadar tahun depan. Nanti tahun depan penulisan untuk tahun depannya lagi seperti itu. Ya, taib. Ini untuk makna Lailatul Qadar. Baru dua. Yang ketiga, makna yang ketiga, Lailatul Qadar. Qadar artinya sempit. Ya, kayak Kang ini duduk-duduk kayak gini nih. Ini sempit nggak? Sempit ya, maju atau sedikit. Kasihan, kasihan yang di belakang. Ya, tuh masa dia yang duduk di luar, kasihan, kepanasan. Duka nuju moyan, nuju kumaha eta. Ya, mangga kalebat Kang. Mangga. Ya, teh. Nah, jadi kalau sempit-sempitan namanya qadar tuh, malam sempit antum. Malam yang sempit. Ya, qadar itu dalam bahasa Arab adalah sempit. Kalau bisa ya Kang ya, jangan duduk di antara teduh dan poe itu dengan apa? Dengan sinar matahari. Jadi kalau kita kemana gitu ya, kalau di rumah misalnya, sebagian tubuh kita kena sinar matahari, yang jelas ya, bukan kita di bawah pohon. Kalau di bawah pohon mah nggak bisa, gimana lagi. Tapi kalau jelas tuh misalnya di halaman rumah atau di situ tuh misalnya, ya sebagian tubuh kita kena teduh, sebagian tubuh kita lagi kena sinar matahari. Itu tempat duduk syaitan. Nah, dan itu tidak boleh dalam Islam. Ya, udah ada yang tahu ini kan? Ya, nah jadi jangan duduk jangan duduk di tempat yang sebagian tubuh kita terkena panas matahari, sebagiannya lain tidak. Ya, dan itu pun bentuk mendolimi sebagian tubuh ya. Begitu juga kalau kalau pakai sendal setan gimana Kang? Ada yang tahu nggak? Setan kalau pakai sendal gimana? Ini gayanya setan ini. Gimana itu? Selalu seperti itu. Pakai sendal sebelah. Pakai sendal sebelah. Ya. Jadi kalau misalnya main bal sepatu ngapung hiji ya, itu harus jangan kita lanjutkan, lepas sendalnya. Ya, karena jalan pakai satu sendal itu adalah ciri khas jalannya setan. Ya, kemudian kalau makan pakai tangan apa? Setan, pakai tangan kiri ya. Itu ciri khas setan yang Rasulullah perintahkan untuk selisihi, jangan ikut-ikutan sama setan seperti itu. Ya, jadi setan dia ada kebiasaan-kebiasaannya. Ya, ada kebiasaan-kebiasaannya. Terus kalau tidur sukanya di mana tuh? Di tubuh kita ini. Sukanya setan tidurnya di mana? Kalau malam-malam di tubuh kita ini. Bang Felis di mana? Gak pernah rasa? Gak pernah rasa. Di sebelah kanan? Bukanlah. Di mana? Di depan. Jadi Arab apa namanya? Arab. Bukan juga. Ya, ibu-ibu ada yang tahu di atas? Ya. Di mana Bu Emet? Tengkurap. Oh, bukan. Sepertinya Abu Amar diam-diam menjawab ya. Di mana Bu Amar? Di mana itu? Mantap. Ya, di khoisyum. Di belakang hidung ini. Ya. Nah, jadi kalau bangun tidur itu, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Ini hukumnya wajib. Bangun tidur itu yang kita lakukan adalah istinsyak 3 kali. 3 kali kita masukkan air ke hidung kayak kita sok wudu. Masukkan air ke hidung terus dising-singkeun gitunya. Kalau 3 kali. 3 kali. Ya. Terus kalau kencing di mana dia? Kalau kencing di telinga, makanya adzan teu kadangu. Ya. Ketika orang nggak dengar itu adzan subuh, tilkar adzakar rajul bala syaitanu fi udhuni. Orang itu sudah dikencingi oleh setan telinganya. Ya, nah di sini diuji keimanan seorang muslim. Kita harus sami'na wa ta'na. Kita muslim. Ya, Rasulullah pun hanya menyampaikan itu semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kelihatan kayak gitu. Ya.
orang yang makan pakai tangan kiri, orang yang nggak nggak bangun ketika azan, ya gitu. Ya, tuh. Ya, jadi ada kebiasaan-kebiasaan setan. Nanti kita bahas itu, bagaimana kebiasaan-kebiasaan setan. Di mana singgasana setan. Tuh. Jadi yang ketiga, di antara makna al-qadar adalah sempit. Sempit, makna qadar itu sempit. Wa idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan apabila Allah menguji seorang hamba dengan Allah qadara rizqahu. Qadara alaihi rizqahu. Apa qadara? Kami sempitkan rizkinya. Hamba tersebut mengatakan, Robku menghinakanku. Ini manusia. Ya. Kata Allah, ketika kami uji manusia itu, kalau dikasih sebelumnya, wa idza mabtalahu rabbuhu wa idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia kalau dikasih kelapangan, harta, kenikmatan, Rabbi akraman, nih Robku sedang memuliakanku. Dikurangi rizkinya, Robku sedang mencelaku. Enggak. Jadi itu sifat buruk ya. Terkadang Allah mencintai seseorang dengan tidak dilapangkan harta kepada dia. Ya. Nah, karena bisa saja dengan harta tersebut dia bermaksiat. Ya, baik. Nah, jadi makna qadaru alaihi rizqahu adalah kami sempitkan rizkinya, yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak ya ayat ya. Yang kedua contoh surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Wa yaqdir, sesungguhnya Allah melapangkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah yaqdir, Allah pun mempersempit sebagian rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang kedua. Yang ketiga, ayatnya dalam Al-Quran, makna qadar itu adalah sempit. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdiru alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Dhannun itu nabi siapa? Nabi Dhannun, Nabi Nuh, bukan. Nabi Yunus. Ya, Nabi Dhannun artinya Nabi Dhannun itu adalah Nabi Yunus. Dan ketika Dhannun zahaba, lari ya dari kaumnya, belum disuruh lari belum disuruh keluar. Kalau Nabi itu disuruh keluar dulu dari kaumnya baru boleh keluar. Kalau enggak dia diuji, dia disiksa, dia harus sabar. Ya, seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, ya, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Lut, ya, mereka disuruh keluar dulu, baru mereka keluar. Baru Allah timpakan azab kepada mereka. Nah, Nabi Yunus belum disuruh keluar oleh Allah dari kampungnya, dari umatnya. Udah kesal duluan, nggak mau mereka menerima hidayah. Pergi duluan Nabi Yunus. Ya, pergi duluan Nabi Yunus. Dan ini salah kan? Ini keliru kan? Fadhanna allan naqdiru alaihi. Yunus mengira kami tidak akan persempit urusannya. Ya. Fanada fil dhulumat. Akhirnya Yunus memanggil-manggil kami di kegelapan demi kegelapan. Ya, Nabi Yunus dimakan ikan paus. Kegelapan yang pertama, kegelapan perut ikan paus. Kegelapan dasar lautan. Kegelapan malam. Kegelapan awan yang berlapis-lapis di malam itu. Semua orang kalau poek gelap kan hese ya, mau apapun susah kan? Ya. Nabi Yunus kemudian berdoa, wana ada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, Nabi Yunus beristighatsah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, itulah naqdira artinya kami sempitkan. Nah, Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar adalah malam yang sempit. Kenapa dinamakan malam yang sempit? Masya Allah, luar biasa nih jawabannya ya. Nah, karena di malam tersebut bumi dipenuhi oleh malaikat. Ya, malaikat turun. Tanazzalul malaikatu
warruhu fiha. Tanazzalul itu nggak dikatakan turun mah cuma sekali turun kayak gitu, enggak. Ya, ini mah tanazzal. Kalau tanazzal itu turun aja terus. Berapa jumlah malaikat ada yang tahu kan? Pas SD berapa kita dulu belajar SD? Malaikat ada berapa? Atau saya hilapnya ya intinya. Ya. Ada yang tahu jumlah malaikat? Ibu-ibu tahu jumlah malaikat ada berapa? Wah, ini mah ya. Jumlah malaikat. La ya'lamu jududa rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada yang tahu berapa jumlah malaikat kecuali hanya Allah. Setiap hari saja malaikat masuk ke Baitul Ma'mur namanya. Baitul Ma'mur itu di langit ketujuh. Ada istana yang sangat besar, ya. Masuk ke Baitul Ma'mur setiap hari malaikat 70.000 malaikat. Terus di dalam beribadah, nggak pernah keluar lagi. Terus setiap hari masuk 70.000. Yang membawa ngegeret neraka jahanam berapa malaikat? 4,9 miliar malaikat yang menggeret neraka jahanam. Ya, tidak ada jarak 4 jari di langit kecuali ada malaikat yang sujud, ruku, bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil, tidak pernah capek. Malaikat tidak berongga. Kayak kita ada rongganya nih. Ya. Contohnya ya malaikat nggak makan, jadi mereka nggak makan, mereka nggak minum, nggak perlu mereka makan dan minum, tetapi energi mereka, ya kekuatan mereka itu terus nggak pernah berkurang sedikit pun, stabil terus, kuatnya kayak gitu terus, ruku, sujud, nggak ada cangkel, nggak ada aku mau pegel sakit, nggak ada. Contohnya apa makhluk yang kita lihat seperti itu? Nggak pernah makan, nggak pernah minum, tapi terus kuat. Ya, kalau makhluk buatan apa namanya, kalau ya kayak kalau yang dibikin oleh manusia nih, kayak pesawat itu semua perlu oli lah yang diganti. Ya, apa Bang Felis? Matahari. Salah namanya Bang Felis. Betul. Coba matahari. Matahari ditambahin solar nggak sama Allah per 9 sekali? Enggak ada tuh. Pertamax langsung. Enggak kan? Ya. Matahari nyala terus. Entah berapa ribu tahun. Entah berapa umur matahari. Dan enggak pernah berkurang energinya. Nah demikian pula malaikat. Allah ciptakan mereka dari cahaya. Enggak pernah berkurang energi mereka. Ya. Turun semua tanazal. Jadi turun terus tak berapa jumlah. Malaikat ini penuh. Langit itu penuh dengan malaikat. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai penuh dengan malaikat. Ya. Jibril aja ada berapa sayap? 600 sayap. Masya Allah. Jibril ada 600 sayap. Dan satu Jibril itu tertutup ufuk. Misalnya timur, nggak kelihatan lagi timur mana, nggak ada kelihatan. Tertutup semua oleh Jibril. Ada dalam riwayat cuman dengan satu sayap Jibril tertutup ufuk. Gimana kira-kira besarnya Jibril? Dan kalau Jibril sudah membuka sayapnya, berjatuhan mutiara-mutiara, berlian-berlian, ya, yang apa ya, yang batu hijau itu berjatuhan, berkilau, ya, itu Jibril alaihi salatu wassalam. Nah itu turun semua. Jadi tanazal, jadi sempit bumi ini dengan banyaknya malaikat yang turun. Jadi nggak sekaligus turun gitu, terus turun. Sampai tanda malam Lailatul Qadar, mataharinya gimana Abu Ahmad? Di pagi harinya tidak silau. Kenapa? Karena saking banyaknya malaikat yang naik. Ya, mereka pun setelah turun di malam itu mereka naik lagi tuh. Ya, nah sebagian para ulama mengatakan karena banyaknya malaikat yang naik pada saat itu,
matahari tidak silau. Kita lihat kan ini mah silau ya, ya serap gitu, serap. Tapi kalau di malam Lailatul Qadar tandanya di pagi itu nggak serap. Matahari keluar kayak gitu tapi nggak serap. Ya, oh berarti malamnya Lailatul Qadar. Tapi entong kieu, wah udah sholat tahajud, udah baca Quran, zikir, istighfar, kemudian itikaf. Pas lihat subuhnya, wah serap euy. Pokoknya tong ngomong hanya kal we. Ya, jangan capek. Enggak ada apa namanya? Enggak ada yang percuma ya. Insyaallah nanti kita bahas. Taib. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi ini 3 makna al-qadar. Tadi apa yang pertama apa? Qadar yang pertama adalah mulia. Yang kedua penulisan takdir. Yang ketiga sempit. Kenapa sempit? Karena dipenuhi oleh malaikat. Nanti akan kita baca ya di ayat yang terakhir. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kalian apa malam Lailatul Qadar itu? Nah, kalau udah ada kalimat wa ma adraka. Ya, dalam bahasa Arab orang kalau pakai kalimat wa ma adrak, dari mana? Apakah engkau tahu? Apakah engkau tahu malam Lailatul Qadar itu? Itu sesuatu yang besar. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Al-Qari'ah, sesuatu yang mendentum ya, suara kerasnya dentuman ya. Dentuman. Tahu apa itu dentuman? Apakah engkau tahu apa dentuman itu? Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan suara itu langsung semua orang mati. Al-haqqah, mal haqqah, wa ma adraka mal haqqah. Itu kata Allah. Hari yang pasti, hari yang benar. Kalian tahu apa hari yang benar? Apakah kalian tahu apa hari yang benar itu? Nah, maksudnya menunjukkan sesuatu yang sangat agung. Ya, yang sangat dahsyat. Itu baru pakai kalimat wa ma adraka ma lailatul qadar. Kalian tahu apa malam Lailatul Qadar itu? Ya, malam yang sangat agung. Allah menggunakan kalimat wa ma adrak menunjukkan kemuliaan keagungan malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah menjawabnya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan. Ya, kalau 1000 bulan kurang lebih 83 tahun ya. 1000 bulan itu 83 tahun. Baik, kurang lebih. 83 tahun sekian bulan lah. Kemudian, kita satu malam, mulai malam, satu malam itu dihitungin dari kapan ke kapan? Satu malam itu dihitungin dari kapan ke kapan? Dari maghrib ke subuh, dari maghrib ke subuh. Itu berapa jam? Misalnya kalau maghrib jam 6 subuh jam setengah 5 Berarti berapa? 10 jam setengah ya. 10 jam setengah itu kalau sama aja dengan 83 tahun. 10 jam setengah itu sama dengan kalau sama, ini nggak sama, lebih baik. Ya, kalau aja sama dengan 83 tahun, itu dihitung, ya tadi malam udah dihitung ini, ya, udah dihitung sama alumni ITB. ada Ikhwan. Ya, dihitung coba, Ana bilang 83 tahun bagi 10 jam setengah per detiknya berapa lama? Ya, 1 detik tuh sama dengan berapa lama? Kan 10 jam setengah sama dengan 83 tahun. Berarti hitung per detiknya berapa? Dihitung sono. Anak pertama yang ngediktenya salah anak diktenya. Terus coba itu biar dia hitung sendiri aja kata saya. Hitung sendiri. Ternyata 1 detiknya 19 jam 22 menit. Setiap detik yang kita lewati di malam tersebut 1 detik ya, 1 detik. Siapa yang bisa 19 jam zikir subhanallah, 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 subhanallah 19 jam. Udah 10 menit aja udah habis mungkin lidah ya. Ya. 19 jam 22 menit. Ya, itu untuk 10 setengah jam. Coba itu cuma 1 detik.
Kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Udah berapa detik kita habiskan umur kita untuk ibadah. Umur umat terdahulu, Nabi Nuh berapa umurnya? Nabi Nuh umurnya, ya, Kang Rama berapa umurnya? Berapa? Lupa. AWB berapa umur? 1000 tahun ya, bisa jadi ya. Soalnya masa dakwah Nabi Nuh saja 950 tahun. Berarti umur Nabi Nuh bisa jadi lebih daripada itu. Dan umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang Allah kasih umur lebih dari 70 tahun. Nah, bagaimana kita bisa beramal lebih daripada mereka. Ya, Allah kasih malam Lailatul Qadar. Ya. Kalau 10 kali saja seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar, 10 kali saja, berarti 10 tahun. Ya, umur 25 tahun, dari umur 15 tahun, ya dia 10 malam terakhir benar-benar serius, ibadah gitu ya. Berarti seakan-akan umur dia 830 tahun. Kalau dia beribadah terus, 830 tahun tersebut dia terus dalam melakukan apa? Ibadah. Ya, karena itulah umat Nabi Muhammad ini mereka umat yang terakhir, tapi mereka umat yang pertama kali nanti di hari kiamat. Allah kasih malam Lailatul Qadar. Amalan mereka bisa berkali lipat daripada umat-umat terdahulu, walaupun umur mereka singkat. Tetapi Allah diantaranya kasih malam Lailatul Qadar. Coba 1 detik kurang lebih, ini enggak bukan di ini hanya untuk perkiraan aja, Ini bisa jadi lebih daripada itu. 1 detik 19 jam 22 menit. Ya, pakai untuk sholat. Dan sholat terbaik di malam Lailatul Qadar adalah sholat apa aja? Sholat wajib, sholat maghrib, sholat isya, ya, sholat subuh juga masuk sebagian ulama, kemudian qiyamul lail. Ya, habiskan waktu dengan kebaikan. Ya, mungkin dia capek baca Quran, nyimak aja, dengar Al-Quran, tapi toh ngalamun, betul-betul disimak, ya, fokus, ya, mungkin apa yang suka dia, ibadah apa yang dia sukai, mungkin dia berat dalam sholat gitu ya, udah dia silaturahim, dia telepon-teleponin teman-temannya, saudara-saudaranya, ya, kerabat-kerabatnya. Itu besar pahalanya. Kalau memang nggak bisa dia baca Quran terus. Bagusnya kan memang dia baca Quran terus. Bagusnya ibadah antara dia dengan Allah berduaan, itu yang terbaik. Istighfar, dia nangis, dia sholat, dia zikir, itu yang terbaik. Tapi kalau dia nggak bisa seperti itu nih, dia nggak bisa seperti itu, orangnya harus ada orang, ibadahnya harus ada orang. Ya udah, silaturahim lah, ya, kemudian sedekah, kemudian ini dan itu, ya. Baik. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi jangan disia-siakan, ya, jangan sampai terbuang percuma. Nah, jadi jadi malam Lailatul Qadar ini kita dapat semua nggak, Kang? Dapat semua nggak malam Lailatul Qadar? Ya, dapat semua ya. Mereka yang diberi umur sampai akhir Ramadan, pasti mereka semua dapat malam Lailatul Qadar. Cuman ada yang melewati malam Lailatul Qadar tersebut dengan tidur terus. Ya. Ada yang dengan tidur. Ada yang dengan berdagang, ada yang dengan bermain, ada yang dengan nongkrong, ada yang dengan nonton bola. Bola ayatnya itu 10 malam terakhir. Ya. 1 jam setengah. 1 jam setengah berapa detik itu teh?
Berapa detik kali 19,22. Terbuang umurnya berapa ratus tahun ya tadi. Ya, berapa puluh tahun terbuang percuma tuh umur dia tuh. Ya. Baik. Nah, khairun min alfi syahr. Ya, lebih baik dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar. Nah, jadi yang terbaik adalah kita habiskan malam tersebut dengan ibadah yang Rasulullah ajarkan dengan itikaf. Ya, itikaf pokoknya berdoa, qiyamul lail, baca Quran, zikir, istighfar, tobat, menyendiri, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai nangis-nangis. Nah, itu yang terbaik dikerjakan di malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian berikutnya, ayat terakhir, tanazzalul malaikatu, turun malaikat. Jadi kalau tanazzalul itu tadi apa? Turunnya terus menerus ya. Enggak sekali brek gitu enggak. Jadi turun terus kayak air terjun, itu namanya tanazzal, terus turun, enggak putus-putus. Turun para malaikat waruh. Ruh itu apa? Jibril. Ya. Jibril itu Allah namakan dengan Ruhul Kudus di surat An-Nahl. Ya, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah yang membawa turun Al-Qur'an itu adalah Ruhul Kudus dengan kebenaran. Ya. Nah, Allah menamakan Jibril malaikat yang paling agung, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ruh. Ya, karena apa yang dibawa oleh Jibril yaitu Al-Qur'an menjadi ruh untuk hati seseorang. Ya, dia akan semangat beribadah, dia akan takut kepada Allah, dia akan peduli terhadap saudaranya muslim dengan ruh, dengan Al-Quran yang ada di dalam hatinya. Ya, jadi untuk hidupnya hati. Kalau coba badan nggak ada ruh apa? Mati kan? Nah, demikian pula hati manusia kalau nggak ada ruh yaitu Al-Quran, maka habis. Ya, nggak ada kebaikan padanya. Warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Nah, dan mereka turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, min kulli amr, dengan segala urusannya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan untuk kalian sampai terbit fajar. Jadi mereka turun tujuannya satu, untuk mendoakan keselamatan, kebaikan mereka yang beribadah di malam itu. Salamun alaikum, salamun alaikum. Ya, coba malaikat kerjanya juga nanti ya di surga itu mengucapkan salam kepada para penghuni surga, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Keselamatan untuk kalian atas kesabaran kalian ketika di dunia. Kalau sholat perlu sabar kan? Sholat, baca Quran perlu sabar, berbakti pada orang tua perlu sabar, berbuat baik kepada anak istri semua harus perlu sabar. Ya, kata malaikat, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian, terbebas kalian dari neraka. Bima sobartum, karena kalian sabar ketika di dunia. Ya, fa ni'ma uqbaddar, maka sebaik-baik tempat kembali kalian. Ya, terus malaikat keliling di surga. Nah, di dunia malaikat pun Allah izinkan setahun sekali di malam Lailatul Qadar tersebut untuk mendoakan keselamatan untuk kalian. Yang malaikat melihat ada orang yang sedang sholat, ada yang sedang zikir, ada yang sedang baca Quran. Salamun alaikum, salamun alaikum, salamun alaikum. Semoga keselamatan untuk kalian, keselamatan. Doa dari makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Malaikat nggak pernah bermaksiat. Ya, baik. Tentunya lebih akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia melakukan hal yang sia-sia atau maksiat di malam tersebut, nggak mungkin dia mendapatkan doa keselamatan dari malaikat. Hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Sampai di sini para ulama khilaf. Ada yang mengatakan sampai terbit fajar. Jadi sholat fajar pun masuk dalam malam Lailatul Qadar.
Ada yang mengatakan sampai terbit fajar saja. Jadi kalau sudah masuk fajar, sudah nggak ada lagi malam Lailatul Qadar. Nah, dia khilafkan para ulama. Baik. Nah, kemudian kapan malam Lailatul Qadar itu? Rasulullah SAW mengatakan taharrau Lailatul Qadar ya fi ashril awakhir min layali Ramadan min layalil autar. Bersungguh-sungguhlah kalian mencari malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil. Ya, ini lebih diperhatikan lagi kalau malam-malam ganjil, malam 21, malam 20, malam 23 atau bu ganjil mah. 21, 23, 25, 27, 29 ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau pernah sholat taraweh berjamaah malam 23. Terus 24-nya enggak, 25 taraweh. Ya, kemudian Rasulullah sampai manggil anak istrinya, dikumpulin semuanya. Penuh masjid sholat taraweh di malam 27. Ya, kemudian Rasulullah nggak keluar lagi kepada kami, kata para sahabat. Jadi Rasulullah tetap menghitung itu dari tanggal pertama, 21, ya 23, ya walaupun Saudi dengan kita beda nih. Arab Saudi lebih duluan, ya. Kita kemudian. Bukan berarti dengan itu berbeda, enggak. Ya kita malamnya penanggalannya sesuai dengan di negeri kita ya, 21, 23, 25, 27, 29. Nah, ada pernah satu tahun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikasih tahu oleh Jibril untuk tahun ini malam sekian ya. Malam sekian, malam Lailatul Qadar. Pas Rasulullah mau memberitahukan kepada para sahabat kapan malam Lailatul Qadar tersebut, ya, ayah lupa saya. Dua sahabat bertengkar. Rasulullah sibuk mendamaikan mereka berdua. Langsung Allah cabut ingatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang malam Lailatul Qadar. Jadi pas saya pertengkaran itu membuat hilang berkah, bisa hilang ilmu. Ya. Dan Allah mampu untuk mencabut, membuat seseorang itu lupa dari apa yang sudah pernah dia ingat. Allah bisa membuat Nabi Muhammad tidak ingat surat Al-Fatihah. Allah berfirman di surat Al-Isra, "Wala in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaik." Andaikan kami mau ya Muhammad, maka kami akan hilangkan, kami akan cabut darimu apa yang sudah kami wahyukan kepadamu. Semuanya bisa hilang. Ya. Nah, kemudian kalau yang datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, untuk amalan terbaik di malam Lailatul Qadar adalah qiyamul lail. Man qoma Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban. Siapa yang dia qiyamul lail dengan iman dan ihtisab di malam Lailatul Qadar, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian kata Aisyah, "Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku, in alimtu ayya lailatul qadar ma aqulu fiha." Andaikan aku tahu malam Lailatul Qadar itu malam yang mana, apa yang terbaik aku ucapkan di malam tersebut? Apa kata Rasulullah? Quli, ucapkanlah olehmu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, jadi ini dihafal ya. Jadi perbanyak kita untuk membaca doa ini. Minta ampunan. Ya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Pengampun, dan Engkau suka mengampuni, maka ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Taib, minta ampunan. Ya, taib. Nah, ya tanda hari kiamat, tanda Lailatul Qadar adalah tadi yang paling sahih dalilnya. Ada yang mengatakan tanda malam Lailatul Qadar itu di malam tersebut api jadi dingin. Api jadi dingin, mau masak katanya ibu-ibu. Ya, kemudian pohon semuanya pada sujud.
bintang terlihat semuanya. Enggak, malah Rasulullah SAW di malam itu hujan kan? Ya, malah di malam itu di zaman Rasulullah hujan. Tapi malam Lailatul Qadar bisa hujan. Tapi barakallahu fikum. Yang paling sahih adalah matahari di pagi harinya itu terbit tidak silau. Nah, cukup ya. Jadi kayak gini, di bulan Ramadan itu ada yang diperbolehkan, yang itu tidak diperbolehkan di bulan-bulan lain. Seperti baca Quran, mengkhatamkan Quran sebenarnya nggak boleh kurang dari 3 hari itu. Tapi sebagian ulama, Imam Syafi'i aja 2 kali khatam satu hari. Ya, Imam Syafi'i itu hafal Qurannya itu seperti kita, sama hafal Al-Fatihah. Bukan seperti kita hafal Quran semua ya. Nah, kita luar biasa kan, baca Al-Fatihahnya lancar kan. Nah, seperti itu Imam Syafi'i dari awal sampai akhir Al-Quran. Jadi yang dibutuhkan waktu biasanya untuk menyelesaikan Al-Quran 1 kali khatam itu 7 jam setengah. 7 jam setengah. Itu non-stop ya. Non-stop. Berarti sangat mungkin kan untuk 24 jam diselesaikan 2 kali khatam kan? Itu Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali dalam satu hari. Itu sebenarnya nggak boleh kecuali di bulan Ramadan. Nah, kayak tadi juga, Kang tadi misalnya udah taraweh dia di masjid, kemudian mau nambah lagi qiyamul lailnya di rumah, nggak apa-apa. Terlebih di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tapi jangan itu dilakukan terus-menerus di bulan-bulan lainnya. Nah, barakallahu fiik. Nah, ada yang mau tanyakan? Kita cukupkan kajian kita di pagi ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.